Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru. Kali ini seperti biasa banyak permintaan dari Bapak Ibu subscriber serta kawan-kawan yang akan melaksanakan pretest di tahun 2022 ini, khususnya guru PAI yang meminta untuk membahas soal kisi-kisi plus pembahasannya. Barangkali saya tidak sempurna dalam hal pembahasan. Namun setidaknya soal-soal sesuai dengan kisi-kisi. Kemarin tertinggal atau terlewat nomor 14 kalau tidak salah. Kisi-kisi nomor 14. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini nomor 14 soalnya. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin oleh seorang khalifah. Di sini tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Itu khalifah berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat. Nah, jadi yang berhubungan dengan kepemimpinan, sini jawabannya Quran surat An-Nur ya, bukan Al-Nur. An-Nur ayat 55, Bapak Ibu bisa cek kembali pelan-pelan agar tidak keliru. Kisi-kisi berikutnya nomor 15. Oh, nomor 15 sudah. Jadi lanjut ke nomor 16. Nomor 16 tentang SKI, kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Kita siapkan. Nah, ini soal tentang kepemimpinan Umar dan Abu Bakar. Kalau tidak salah di sini saya buat soalnya 2, 16-nya 2. Jadi Bapak Ibu jangan protes karena ada Umar dan Abu Bakar. Nah, yang pertama di sini seputar Umar. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakat sebagai berikut. Nah, jadi masyarakatnya hidup di wilayah taklukan Islam. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan seterusnya. Nah, ini jawabannya karena di sini kecuali telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Nomor 16 soal kedua, Umar juga. Sini beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali sini jawatan perluasan wilayah. Jadi sini ada 3 yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Kisi-kisi nomor 17. Sini tentang dakwah pendidikan pada masa Abu Bakar dan Umar. Dakwah pendidikan pada masa Umar. Sini ada 3 lembaga dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar. Di sini cek kisi-kisinya. Oh ya, Abu Bakar dan Umar. Nomor 17. Bilhal kecuali metode dakwah Bilhal kecuali lembaga dakwah, yaitu jadi masa Abu Bakar lembaga peradilan dibentuk, Baitul Mal, pertahanan dan keamanan, jadi tentara sudah terbentuk. Jawabannya lembaga dakwah. Kisi-kisi nomor 18 seputar masih lagi Islam pada masa Abu Bakar dan Umar. Sini strategi dakwah Umar adalah sebagai berikut. Nah, sini ini strategi dakwahnya karena kecuali jadi memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Jadi perluasan wilayah dan seterusnya. Kisi-kisi nomor 19 dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa Utsman dan Ali. Ini dia prestasi Umar bin nomor 18 sesuai kah kira-kira? Oh, 19 maaf. Nomor 19. Ini masih lagi soal nomor 18. Ada beberapa soal. Nah, nomor 18 ada 2 soal, maaf. Ini masa Umar. Prestasi Umar bin Khattab
kecuali menguasai wilayah Palestina. Jadi ini prestasi Umar mengambil alih Mesopotamia dan seterusnya, mengambil alih Mesir, dan Bizantium berhasil menaklukkan Persia dan Romawi karena kecuali. Soal nomor 18 kedua, kebijakan dan prestasi Umar, kecuali ini kebijakannya menaklukkan wilayah Romawi, itu kebijakannya, membentuk beberapa lembaga bidang sosial dan keamanan, mendirikan departemen pendidikan. Ini masa Umar sudah hampir lengkap. Karena kecuali jawabannya adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Nomor 19, kisi-kisi nomor 19 tadi, yaitu dakwah pendidikan pada masa Utsman. Nah, ini khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nawawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji, yaitu zaman Utsman. Nomor 20, kisi-kisinya masih lagi SKI, kepemimpinan Utsman. Kepemimpinan Utsman, ini pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi masyarakat yaitu telah memberi kebebasan kaum muslimin dapat memilih hidup, kondisi sosial dan masyarakat pada umumnya. Jawaban A dan B benar. Ini jadi masyarakatnya telah memberi kebebasan dan kaum muslimin dapat memilih hidup. Kisi-kisi nomor 21, kita lihat. Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali. Prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah, kecuali ini prestasinya ada 3, menguasai wilayah Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, menguasai wilayah Tabaristan dan Siprus, menguasai wilayah Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Nah, karena kecuali, jadi jawabannya berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Belum pada saat itu. Kisi-kisi 22 di sini kepemimpinan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat, menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuatan Bani Umayyah di dalam penata kekuatan selanjutnya. Kecuali, nah di sini mendirikan lembaga Baitul Mal. Sini ada perluasan. Jadi jika tidak kecuali, maka salah satu dari 3 yang di atas, memperluas wilayah Islam, membentuk departemen dan duta, mengangkat beberapa profesional di bidang administrasi. Kisi nomor 23, dakwah pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Ini berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Ini bidang diniyah, bidang tarikh, bidang filsafat, karena kecuali jadi bidang kedokteran belum. Kisi nomor 24 masih lagi sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah. Departemen yang dikembangkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengelola organisasi tata usaha negara adalah jawabannya An-Nadam Al-Idari. Ini banyak pilihannya. Kisi nomor 25, dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini dalam upaya memajukan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagai menggambarkan oleh Philip Kahiti. Nah, mendirikan perpustakaan karena tidak kecuali A, B, C, D benar. Itu jawabannya. Jadi silahkan diingat jawabannya. Mendirikan perpustakaan, ilmu keislaman muncul, ilmu-ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, matematika, dan seterusnya, menerjemahkan buku. Intinya perkembangan pada zaman Abbasiyah itu sudah sangat maju dalam hal ilmu pengetahuan. Lanjut kisi nomor 26, kepemimpinan dinasti Abbasiyah.
Pimpinan dinasti Abbasiyah. Universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ini Nizamiyah. Ini pada masa Abbasiyah. Terakhir, soal nomor 27, kisi-kisi nomor 27 plus soal Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Soal terakhir. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut. Nah, ini Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir, Yerusalem, Mekah, Konstantinopel, kecuali Afghanistan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Soal-soal dari nomor 15 boleh dikatakan, namun ada beberapa soal yang saya masukkan 2 karena memang ada 2 tokoh di dalam kisi-kisi tersebut. Jadi kurang lebih soalnya ini ada 16. Jadi itu yang kemampuan saya untuk membacakan dan mencontohkan. Pelan-pelan saya cicil, mudah-mudahan 3 hari sebelum hari H atau pretest, mudah-mudahan semua soal sudah saya bahas. Soal-soal terbaik tentunya, sesuai dengan kisi-kisi. Tentunya harapan kepada Bapak Ibu adalah lulus, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin soalnya lengkap, ada 500 lebih soal, silakan japri di nomor WA saya. Jadi soal itu yang ada dari 500 itu, setiap kisi-kisi itu terdiri dari contoh-contoh 5 soal, ada yang 1 soal, bahkan rata-rata lebih dari 1 soal. Contoh soal sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, sekilas saya contohkan soalnya itu. Nah, ini ada 517 jumlah soalnya itu. Ini saya contohkan soalnya. Ini adalah soal jumlahnya 500 lebih soal. Nah, kisi-kisi yang pertama itu kan seputar tanah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Soal nomor 1 itu ada seputar tanah. Nah, terus lagi. Nah, terus ada beberapa soal dari 1 kisi-kisi, itu maksudnya. Nah, ini ada 3 soal, 4. Nah, ada 4 soal. Dari 1 kisi-kisi itu ada contoh 4 soal. Contoh di sini dalam Al-An'am, intinya di sini adalah siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah. Nah, maka si penyewa. Yang berikutnya juga masih soal tentang tanah. Keduanya baik-baik pemilik nih berkenan dengan tanah yang disewakan. Kedua-duanya baik si pemilik maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat. Nah, ini Abu Zahra. Berikutnya lagi, jika tanah disewakan kepada orang lain membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama Hanafi. Jadi banyak contoh soalnya. Setidaknya sini 4. Nah, ini contoh terakhir. Berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat, kecuali. Nah, jadi Mahmud Saltut jadi berpendapat yang menyewa tanah yang membayar. Imam Malik juga, Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri juga, Imam Ibnu Mubarak juga, kecuali Abu Hanifah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai gambaran soal-soal yang saya punya, insya Allah berkualitas luar biasa, tidak diragukan lagi kesesuaian dengan kisi-kisi tahun 2022. Yang berminat silahkan japri, nomor HP ada di deskripsi video ini. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan, semampu saya akan
Saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.